17 kembali dan coba nanti dibahas bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan bacaan Al-insanu sirri wasiri sifati wasifati la ghairi, yang artinya bahwa insan adalah rahasiaku. Ini kalam Tuhan, berarti Allah yang berbicara bahwa manusia adalah rahasiaku. Manusia adalah tempat untuk memandang, tempat untuk melihat, tempat untuk bersaksi kepada rahasia. Wasiri sifati, dan rahasia itu, penuh rahasia itu adalah sifatku, punya Tuhan itu ya. Benar-benar. Sifati wasifatilah ghairihi, dan semua sifat-sifat itu adalah tidak ada yang lain kecuali aku, tidak selain aku, dan nggak ada yang lain. Artinya kalau disimpulkan, ini menjadi kesimpulan di istilahnya apa, dari torok dua torok, ujung akhir dengan ujung awal itu kita adukan, berarti al-insanu la ghairihi itu ya. Ini cara nang pelajaran mantek itu jadi kesimpulan, jadi natijah. Al-insanu la ghairihi adalah bahwa insan itu ya tidak apa ya, tidak selainnya aku, tidak lain gitu kan, selainnya la ghairihi. Disinilah kalau sudah paham tentang ketauhidan lengkap, ini dalam hati, maksudnya ini untuk dalam hati ya, yang di dalam hati, bahwa manusia itu ya aku, gitu ya. Ini untuk keimanan, bukan untuk pembicaraan, tapi ya pembicaraan harus tahu rahasianya, karena ini kan masih sensitif, bicara tentang di luar kan masih sensitif ya. Karena bisa sensitif apa? Karena ketakutan tadi ya. Dengan doktrin itu seakan-akan kan melawan arus ya. Ini menurut mereka takut dan membahayakan menurut mereka. Nah, menurut kita peradaban yang sudah maju dari zaman Nabi, ayo bongkar lagi kan gitu kan. Kita hidupkan peradaban dalam arti pemikiran manusia biar lanjut. Karena pikiran itu nggak bisa dibatasi dengan suatu konsep yang sudah ada. Karena konsep itu sifatnya membatasi gitu ya. Ya enggak? Setuju enggak? Bahwa sifat konsep itu kan buatan manusia ya. Itu akan sangat terbatas sekali sudut pandangnya pada yang membuat konsep itu. Artinya apa? Lah, apalagi konsep ini bicara konsep ketuhanan yang mutlak gitu kan. Ini istilah ketaranya di situ ya. Oke. Nah, yang kedua katakan, karena ini yang dibahas adalah sebuah rahasia dan yang membahas adalah katakan manusia. Di sini katakan awal terus kita bisa memahami rahasia ini apa? Kita harus mengawali dari man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Syarat untuk mengenal sesuatu itu diawali dari diri sendiri. Sebelum mengamati orang lain, ya kita memandang diri sendiri kan, itu berarti kan ke dalam ya. Tidak istilahnya tidak bicara orang lain, bicara pribadi artinya kan. Nah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapapun orangnya arafa mengenal nafsahu pada dirinya, faqad maka teman-teman atau sungguh akan mengenal Tuhan. Gitu. Nah terus yang kedua, arafun nas wa man arafa li nafsihi. Jadi katakan manusia yang disebut insan artinya sempurna.
manusia yang disebut sempurna atau makrifat itu diawali dari manusia yang kenal pada dirinya sendiri. Nah, maka kita bikin urean seperti ini. Jadi diri ini sebetulnya untuk mengenalkan pada Allah yang selama ini kita anggap masih misteri gitu ya, masih misteri keberadaannya, seakan-akan masih jauh di sana di aras. Padahal di situ ada suatu ayat berbunyi innallaha hakul mubin. Asal diri, jadi nur, ya. Nur membelah menjadi dua, menjadi katakan jasad. Nah, sebagian roh kan itu. Cara di waktu alam ini menjadi yang roh itu kan hidup. Nah, hidup itu kan apa? Nah, ini kan melihat di sini berarti yang meliputi ini jasad apa roh? Yang meliputi berarti jasad dikatakan itu kalau di alam ini sebuah katakan isinya, tapi kalau roh ini wadahnya ya, wadahnya yang meliputi isi hidup ini. Nah, ini roh adalah hidup. Nah, hidup asal mulanya nur. Nur siapa? Ini yang dikatakan Nur Muhammad. Nur Muhammad. Jadi asal nur itu adalah cahaya. Jadi kita ini berasal dari cahaya. Mulai dikatakan manusia itu asalnya dari langit, gitu ya. Kan gitu kan? Jadi asalnya makhluk cahaya, bukan makhluk bumi, kan gitu kan? Maka kita suruh kembali ke langit, gitu. Nah, itu cahaya. Nur itu adalah cahaya. Muhammad ini adalah yang terpuji. Jadi cahaya yang terpuji. Nah, ini Allah mula-mula istilahnya katakan mentajalikan adalah dari nur ini ke nur ini. Jadi Nurullah mentajali menjadi Nur Muhammad. Tuh. Nah, Nur Muhammad rupanya alam semesta ini ya termasuk kita. Kita di dalamnya kesebut itu, maksudnya kan gitu. Itu Nur Muhammad. Nah, sedangkan katakan sebagian dikatakan larikan pada sosok yaitu Kanjeng Nabi Muhammad, atau kebetulan dia istilahnya diangkat sebagai teladan ya, sebagai teladan. Tapi yang dikatakan ini bukan berarti kita membicarakan Kanjeng Nabi Muhammad sebuah sosok, tapi ini sebuah bahan untuk menjadi hidup dan kehidupan. Nah, Nur Muhammad itu adalah siapa? Nur Muhammad adalah ini sifat. Ini sifat. Nah, sifat yang 7 kalau bahasa tauhidnya 7 berarti sifat terutama kodrat, irodat, ilmu, hayat, sama basar kalam gitu ya. Nah, ini semua sifat. Nah, ini dikatakan yang 7 ini adalah sifatnya istilahnya Muhammad atau Nur Muhammad. Nah, terus dikaji lagi ke dalam yang sebenarnya sifatnya yang dikatakan Nur Muhammad ini sifatnya siapa? Ya sifatnya Allah itu sendiri, gitu kan? Sifatnya Allah sendiri. Kalau di sini menjadi ma'ani dikatakan makhluknya, kalau di sini nanti menjadi maknawiyah, gitu ya, maknawiyah. Nah, Allah ini siapa? Allah ini adalah zat. Sebenarnya zat. Saking tidak bisa disebutnya, karena tidak bisa dijangkau dengan suatu apapun. Manusia nggak bisa menjangkau suatu apapun, maka diberi sebutan zat yang tertinggi, ya, yang tertinggi gitu. Nah, zat ini siapa? Disimpulkan adalah aku. Ini akunya Allah ya, akunya kesadarannya Allah ini. Ini aku. Nah, aku ini siapa? Nah, aku ini adalah yang sebenarnya adalah kosong, kekosongan.
tapi kosong yang penuh isi gitu ya. Nah ini yang dikatakan rohibul guyub di sini rohibul guyub. Nah syarat untuk menuju ke sini artinya ini perjalanan diri namanya membaca diri ya. Ini ke dalam itu kita suruh membaca. Itu yang dikatakan tadi ikhraq kitabaka, ingin sampai pada ini. Nah, tadi kalau diterangkan awal tadi pada istilahnya Ustaz mengaji, ini kan rahasia kan dan rahasia kanzan mafian, gitu ya, kanzan mafian. Ini ruang kekosongan tapi penuh isi. Nah, ini yang nggak ada siapa-siapa, adanya akunya Tuhan itu, atau disebut laisa kamitslihi syai'un, gitu kan. Terus ini kalau di akunya ini, kalau dikatakan uraikan secara ini pengakuan Tuhan, tapi di sini. Karena kalau di manusia ini kan seorang nang pelengeng hati ya, pelengeng hati aku, artinya di situ yang dikatakan boleh istilah dikatakan Mekah boleh. Nah ini diuraikan istilahnya menjadi inani analog, bahwa aku ini adalah Tuhan, aku adalah Tuhan, ya. Nah la ilah anak, gitu kan? Tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada, ya, kecuali aku, kecuali aku. Ilah anak, kecuali aku, tidak ada yang lain. Kan udah istilahnya apa? Ketemu tunggalnya ya, nggak ada siapa-siapa, ada yang lain. Nah, maka kalau ketemu udah kata pengakuan kita. Ketemu itu maka ya fa'budni, sembah aku. Sembah di sini artinya madhepora gitu. Hadapkan padaku. Hadapkan padaku. Karena timbul di isi Ibrahim pada waktu sholat kan ini wajah tuh gajian. Nah, itu maksudnya untuk menghadap. Jadi ketemunya itu menghadap, tapi bukan menghadap pada istilahnya hakikatnya menghadap pada kekosongan ini. Itu ya. Nah, ini kalau katakan di istilahnya dibuat dari syariat atau rekod hakikat ini menuju ini perjalanannya itu. Tapi kalau di syariat mentok, maksudnya perjalanannya mentok, karena itu sebatas jasa nanti ya. Nah kalau katakan rekod sebatas hati, baru membersihkan nafsu. Nah ini masuk ke istilahnya jiwa, pembersihan jiwa lah, baru ini bisa ada jawaban ini setiap pelaku misalnya itu. Maka di sini katakan inani anallah la ilaha illa ana ta'budni. Terus terusannya kan wa aqimi sholat, gitu kan? Dan dirikan sholat artinya lakukan sesuatu lah begitu. Lakukan sesuatu itu semua yang dilakukan darimu itu hanya untuk mengingat aku. Mengingatku. Ini pengakuan dari sini ya. Dari sini. Nah, kalau sudah katakan di sini ini namanya sudah berhadapan atau sudah istilahnya dengan kesadaran itu sudah kembali pada makom Tuhan. Jadi disitu secara pengetahuan gitu ya. Pengetahuan itu syariatnya kayak gini. Nah kalau dilakukan melalui ritual atau riadoh apa kan gitu kan, jadi gitu. Nah ini dinamakan hakikat gitu kan. Tuh. Nah sementara kita pancing pertanyaan, monggo. Apa? Tadi itu kalau kita berbicara tentang Tuhan, Tuhan itu kan maha sempurna. Ya. Artinya Tuhan karena kesempurnaannya kan tidak butuh apa-apa. Ya. Nah, tapi neng kono fa'budni. Terus kono meneh hakimu sholat. Hakimu sholat. Ya, kuwi
urane kepriye men Gusti itu tetap sempurna tapi jangan dong perintah-perintah kaya bodoh. Oke. Awal karena istilah keberadaan aku itu sendirian, kan gitu kan? Nah, kita raba pakai rasa kita dengan pemikiran kita, misal gitu ya. Kalau kita keberadaannya sendirian terus menerus, itu ada renungan apa di dalam pikiran kita, benak kita? Ya, kan pasti kita bertanya, lah aku ini siapa? Sehingga wis sapa? Ayo kasih murid iki sapa? Ibarat cara diistilahkan, kalau aku Tuhan, siapa hamba? Kalau saya hamba, Siapa Tuhannya? ya Tuhannya. Kan masih gitu kan? Ya. Seperti gitu. Nah, ini artinya karena tadi kesepian tadi, yang namanya kesepian ya bingung, ya macam-macam kan gitu, nggak tenang ibaratnya kan gitu. Nah, sebelum istilahnya menciptakan suatu pasangannya untuk mengenalku bahwa aku ini adalah ya sesuatu yang ada dalam dirimu, menjadi rahasiamu gitu loh. Gitu ya. Lah, maka kalau ingin ketemu aku ya harus melakukan sesuatu kan gitu kan. Asal ya, jadi bisa diterima ya. Bisa. Bisa diterima. Jadi melakukan sesuatu itu hanya untuk mengingatku. Tapi dengan perjalanan katakan ya penuh proses, artinya untuk bertemu dengan wajahnya atau ini wajah itu wajah dengan syarat faktulu anfusaku, keakuanmu harus bunuh dulu, bunuh secara majasi, artinya keakuan kita yang kita merasa serba, kita istilahnya merasa bisa, itu hapus. Maka dalam urutan suruh kembali kepada hakikatnya manusia itu sendiri, yaitu apa? Fana. Ya manusia akhirnya fana ya. Nah ini untuk kembali syarat sebagai untuk ketemu. Ini syarat mutlaknya. Nah selagi kok istilahnya kita belum mampu membunuh katakan keakuan yang melekat itu, ya Tuhan ini masih jauh, gitu kan? Karena apa yang menutupi aku adalah akumu itu, keakuanmu itu maksudnya. Ini yang menjadi hijab yang sulit ditembus. Nah, bisa ditembus kecuali bertobat lalu kesadaran, gitu kan? Itu seperti ini. Tuh, ada lagi. Saya buka ini dibahas dulu. Jadi bisa dengan kata lain itu, kamu itu sebenarnya adalah aku. Ya. Maka kenalilah dirimu. Nah, ya. Biar engkau itu tahu tentang engkau itu siapa. Ya. Jadi kayak begini. Ya. Jadi kalau Anda sudah kenal siapa dirimu, di balik itulah aku. Di balik dirimu itulah aku. Gitu. Karena kalau yang menutupi aku adalah dirimu itu, gitu ya. Maksudnya gitu. Maka ibadah syarat muka kan ini kan kudu ikhlas, ya kan? Ikhlas artinya kan memfanakan harapan-harapan. Jadi tidak karena sesuatu kita ibadah itu berarti barter dengan sesuatu atau buat sebagai transaksi pada sesuatu, gitu kan? Nah, ini kan. Ini menjadi persyaratan fasolata lidzikri. Maka wa akimi tegakkan, ini tegak. Tulisannya kan asalnya kan koma. Nah ini ada tegaknya kayak gini. Koma. Kiri kan. Pas ini yang tegak di tengah. Ini menunjukkan hati harus tegak. Lurus, doa lurus. Tujuannya apa? Tujuan ibadah adalah ketemu, ada pertemuan. Karena banyak manusia yang mengingkari pertemuan itu sendiri. Itu. Karena apa? Karena terlalu cinta pada selain Allah, yaitu yang menutupi, yaitu dunia itu. Dunia itu. Itu yang rupanya yang menutupi, katakan Allah itu nggak pernah menyapa. Gitu. Ya kan? Ya. Ini
Cara didialogake. Ya, Aku kuwi ora merintah, aku ora butuh. ya. Tapi dengan kasih sayang itu biar kita ini bisa bermesraan. Iya. Gitu ya. Iya. Karena ini barang siapa yang bisa menemui aku, datang kepada aku membawa diriku, artinya kan gitu. Ini menjadi kekasih, menjadi kekasih. Gitu. Karena kamu adalah aku, nanti kan gitu. Antara Muhammad, katakan tadi, Allah dan Muhammad, Allah ini zatnya, Muhammad itu sifatnya, kan gitu kan. Jadi sifat dan zat itu nggak pernah bisa satu. Jadi dua nama ini satu, bukan hanya ini hanya nama saja yang beda, tapi istilahnya sama. Untuk menjelaskan Nah, apa kronologi saja. contoh gambaran tajari ya, gambaran tajari. Allah itu bagikan katakan berhan, misalkan. Ya, artikan katakan beling, ini beling ya, beling. Ini namanya beling. Beling supaya dikenal pada katakan orang ini mentajalikan wujud bertajali Gelas, menjadi gelas, piring, piring, mangkok, cetek, ya kan, botol, spion. mentajalikan ini. Nah, sekarang belingnya hilang ya, Ya, beling hilang. Akhirnya kita bicara yang ada, ya kan, bukan bicara unsurnya, tapi bicara ada. Nah, setelah kita dihadapkan pada gelas, piring, mangkok, cetek, terus botol, kalau begini, pernahkah kita menyadari bahwa ini beling? orang. Karena kita ditutupi oleh bentuk-bentuk yang beragam ini. Ya. Lah yang beragam ini asalnya esa, itu beling, itu kan, ini tasbihnya. Kita ingin menjalankan sesuatu yang sulit dijelaskan, Ya, itu kan kita harus memakai pertasbih atau istilah menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang agar bisa ditangkap. Itu ya esensinya. Nah, baik. Nah, bagaimana cara kita untuk katakan ini main ketik beli, memetik beling? mencari kabel, Nah, harus dihancurkan, main panah, dipanakan bentuk-bentuk ini. Antara bentuk dan sifat ini kan menyatukan. ya, Ya, bentuk itu katakan bentuknya gelas, kan gitu kan. Sifat itu adalah daya guna atau untuk sesuatunya. maka menjadi nama beda. Iya, kan jadi beda kan. Remek kabel tak podo, Nah, coba diremek cek nanti lembut. beli kabel lah. Kamu langsung kamu ya. Ini gambarnya panah. Gambarnya panah kayak gitu. Ini kan simpel tapi kenal ya. Ya. Itu. Tapi selagi kita tertutup oleh bentuk dan sifatnya, itu hijab yang paling tebal. Bentuk itu berarti wujud ya. Untuk sifat fungsi, Wujud ya, bentuk ya. Bentuk. Terus sifat. Ini kan nggak pernah bisa kan dalam satu hal, ya kan? Antara zat dan sifat. fungsi juga akhirnya. Ya kan, karena bentuk dan fungsinya atau bentuk dan rupanya, gitu kan? Kan nggak pernah bisa. Bisakah kita memisahkan katakan ini? Nah, ini kertas putih kan? Nah ini untuk memahami mana zat, mana sifat. Coba, yang sifat mana, yang zat itu mana? Untuk memudahkan, nah ya maksudnya gitu ya. Memudahkan. Dan itu adalah kertasnya. Kertas itu enggak bentuk ya ini ya, bentuknya kertas. Ini enggak. Nah sifat adalah putihnya. Nah ini dua hal yang menyatu. Bisakah kita memisahkan istilahnya kertas dari putihnya? Tidak. Itu kan
selalu menyatu. Ini tasbihnya. Tasbihnya. Nah, selagi katakan bentuk dan sifat kita masih mengakui, ya masih diakui oleh kita, maka kita dianggap masih ingkar karena masih tertutup dari yang dinamakan masih dalam kekafiran itu masuk. Yang menutupi bukan orang lain, bukan di luar kita. Yang menutupi kita ketemu dengan Tuhan itu adalah bentukku dan sifatku yang tiap detik itu selalu kita merasa kan gitu kan. Nah ini kesadaran awal tadi istilahnya kita hakikat manusia itu menjadi tadi simpelnya la halal kan. Nah itu tujuannya untuk memfanakan ini dua hal. Nah kalau ini diremuk ini bentuk-bentuk ini semua kan asalnya beling. Nah itu beling ya, langsung ketemu belingnya gitu kan. Tapi di dalam bentuk kita lupa, nggak sadar unsur atau asalnya gitu kan. Nah berarti yang mau kan ono kekasih Tuhan Ya. Nah berarti kan ada yang dibenci. Ya. Nah, itu yang membenci itu siapa? Yang membenci ya Tuhan. Siapa yang membenci? Ya kan ada alasannya. Nah bukannya dengan kalau saya kan berarti kan kalau ada Tuhan tapi saya Tuhan berarti kan ada yang dibenci. Ya. Nah berarti yang mengatakan berarti yang membenci saya, menyiksa saya adalah saya sendiri. Yo, dia anggap disyariat ini dengan diri. Dari keakuan, aku mau. Iya. Di hakikat kayak Tuhan yang benci. Orang dia ayatnya, apa ayatnya kalau Orang yang kan apa tuh Roman Rohim. Kalau setelah ini sudah menjadikan keakuanku hilang, kan mau disebut menjadi kekasih Allah. Nah berarti kan kalau kan ada yang dibenci, ada yang benci siapa? Yang membenci ya Allah sendiri. Tapi kenapa kau membenci? Ya kan? Kenapa membenci? Berarti kan ada perbuatan yang tidak sesuai karo ini umpama ini kon Bali, misalnya gitu, kon Bali ya, main ketemu kan baru menjadi kekasih, kayak gitu kan? Nah berarti ini kalau Gusti Allah itu dendam? Tidak. Gusti Allah itu nggak pernah robbang, itu Rahman Rahim. Nah itu orang bercira. Itu mutlaknya. Ya nanti lebih ke kalimat lebih santai kan bertentangan. Bertentangan jadi kan lebih Gue tas pengen deh, kayak muda. Aku nandur kacang, bukan nandur kacang juga nih gagal kan gelo. Iya. Saking gelo ini kan apa? Gelo ini kan gelo maring awak gitu. ya berarti kan diri sendiri yang bisa. Wingko hakikatnya itu yang membenci, yang mendolimi adalah diri itu sendiri. Lah syariat itu karena perbuatan itu menjadi. Nah alat yang membenci saya, menyiksa saya kan dari keakuanku mau. Iya. Ini kan yang ini Mulai Tuhan misalkan gitu. Berarti kan kebutuhannya kan. Butuh, ini kan syarat ketemu Tuhan nang ini. Tadi bicara sebelum nang ini, berarti kan nang ini si nafsu. Nah nafsu itu adalah dirimu, gue itu loh. Karena mengikuti nafsu. Nah maka Tuhan nang ini mengurung Bali, ya ini hal benci itu kan, ya sebenarnya kan terserah kamu, kan? Nah ini itu nanti. Berarti ini ada kau kan berarti kan keakuan Iya. mau. Iya. Maka hijab itu bukan siapa-siapa. Ini agak disimpulkan ya. Definisinya Tuhan nggak pernah membenci pada ciptaannya, misal jangankan manusia. Kan gitu kan. Sing istilah ono sing soleh, ono sing munafik, ono macam-macam misal gitu ya. Lawang istilah hewan yang tidak lupa disayang kok kan gitu kan. Ini areng-areng kemunterakannya. Lalu ini orang-orang penjelasan kau kan kok orang yang disayang berarti kan mungkin disayang berarti Tuhan yang
Nah ini kan karena orang anaknya kan Ya. jelas. lah ya, tadi pertanyaan ini mancing dan pikiranmu enggak yang menamu. Berarti wa aqimus sholat li dzikri. Itu sesungguhnya kan diberikan support siapa saja Ya, jangan yang dulu. tapi ono sing gelem ono sing nampa ono sing ora. Lah sing nampa itu bisa berkasih sayang bermesraan dia bahagia. Lah sing ora gelem nampa yo biasa-biasa ora kena urip sengsara. Salah sapa yo salahe dhewe. Lah iya. Ini Gusti Allah tetap Rahman Rahim, orang berubah. Oke, urip. Iya itu kan buktinya kan di situ. Oh tapi kadang ada lucu nih. Ya semua ini kalau ada baiknya semuanya dari Allah, tapi kalau ada salahnya dari saya sendiri. Nah itu itu begini. itu karena takut terhadap doktrin yang sudah kita yakini. Berarti takut pada apa yang kita yakini kan gitu maksudnya. Iya. Melanggar atau bahkan melanggar. Kita melanggar lah kalau ada kata ilah. Nah iya. Kalau di sing salah ini. Berarti nyambut Tuhan elek, Tuhan api. Akhirnya kayak gitu. Berarti ada dua kebanggaan. Iya, Nah iya. Ada dua kemangga. Nah, dua Tuhan dikatakan ini kan umpama Tuhan membedakan, bisa membedakan karena memberi dua jalan kan ini. Maksudnya kan sebetulnya kan main milih bebas, mau usah tangi jalan dulu misalnya, tangi Rahman, Rahim, balik kan itu. Rahman untuk umum, sehingga bersyarat misalnya gitu kan. Tapi kalau Rahim itu bersyarat harus menampaki jalur balik gitu kan. Supaya pertemuan terjadi kan harus ada jalur khusus, ibarat. Tuhan nyebut Rahman Rahim, sing di apa hanya Rahman toh urusan dunia urusan jasa toh atau sampai jasanya sampai ke batin jadi Rahim. Iya Rahim itu Rahim ini urusan batin. Iya. Bahasa dekatnya batin ya, bahasa dekatnya bahasa Jawa katakan yo surga Roh.